Kabar ini, kabar terkabar. Dan kita masuk ke bagaimana dengan approval rating pemerintah ya, setelah saya sampaikan evaluasi kondisi umum tadi. Nah, ini hasilnya. Jadi di April 2023 11 sampai 17 yang mengatakan sangat puas dan cukup puas dalam 4 skala itu mencapai 78,5%. Yang menyatakan kurang puas atau tidak puas hanya 20%. Nah, bagaimana dengan trennya? Ini dia. Jadi sejak 9 tahun terakhir kami melakukan survei pada masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Tentu kami punya surveinya sejak masa Ibu Mega ya. Tapi ini kita coba bandingkan 9 tahun terakhir. Kali ini adalah rekor tertinggi ya, approval Presiden Jokowi. Nah, pada saat Juni 2015 ketika approval Presiden Jokowi hanya 40% pun kami rilis ya. Saat itu saya ingat betul kalau Presiden Jokowi maju di Pilpres 2015 dia pasti kalah. Tapi sepertinya Pak Jokowi belajar dari pengalaman sebelumnya, terutama di 2015. Pada saat approval rating Pak Jokowi 40,7% saat itu inflasi 8,3%, carry over dari kebijakan presiden sebelumnya. Ya, waktu itu kan Pak Jokowi pertama kali jadi presiden yang dia lakukan adalah memotong subsidi BBM dan itu punya impact terhadap kenaikan inflasi. Ya. Nah, setelah itu dia jaga tingkat inflasi dan approval ratingnya overall tinggi di atas 65% rata-rata ya, bahkan belakangan di atas 70%. Nah ini mohon maaf ya, agak berbeda dengan periode kedua Presiden SBY ya, rata-rata di kisaran 55% ya di periode kedua. Nah pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan? Saya tadi sempat menyebut inflasi ya. Makanya kemudian kami cek dan memang kalau kita bandingkan tingkat inflasi year on year bulan Maret ya, bulan lalu itu mengalami penurunan. Di bulan Februari 3,1 year on year persen, di Maret 2,9% year on year. Jadi saya tidak tahu rumus apa yang dipakai oleh Presiden Jokowi untuk mengendalikan inflasi, karena kalau kita lihat ekonomi dunia itu sekarang justru terjadi peningkatan inflasi di mana-mana. Ya. Di Argentina lebih dari 100% itu inflasinya. Belum lagi di Turki, di Sri Lanka, di banyak tempat. Nah, apa yang menyebabkan inflasi tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata masih di atas 5%. Nah, gitu ya. Nah, apa yang membuat presiden dianggap kinerjanya memuaskan atau tidak memuaskan? 78,5% itu ada dua yang dianggap memuaskan. Satu adalah memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Yang kedua adalah membangun infrastruktur jalan. Dua ini ya. Nah, jadi kalau mungkin buat sebagian kalangan kelas menengah, ya Presiden Jokowi yang kerap tampil seperti Sinterklas gitu ya, bagi-bagi bantuan gitu ya di jalan gitu ya, atau waktu kunjungan mungkin agak kurang terkesan, kurang positif kan. Tetapi buat masyarakat kebanyakan justru itu kelebihan Presiden Jokowi. Nah, terutama sejak masa pandemi ini memberi bantuan kepada rakyat kecil ini lebih tinggi ketimbang infrastruktur. Dulu sebelum pandemi infrastruktur yang paling dianggap sebagai elemen ya yang membuat masyarakat publik puas. Tetapi bantuan kepada rakyat kecil ini seperti pisau bermata dua. Bagi yang menerima itu dianggap bagus, tapi bagi yang tidak menerima 20% tadi masyarakat yang tidak puas itu ada yang menyebut bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata. Ya. Kemudian masalah inflasi itu juga seperti pisau bermata dua ya. Bagi sebagian orang yang mampu atau terjangkau harganya, mereka tidak keberatan, ya, bahkan menganggap pengendalian inflasi bagus. Tapi bagi 20% masyarakat yang tidak puas, ada sebagian yang merasa harga-harga kebutuhan pokok tetap meningkat. Gitu ya. Jadi ini kita tanyakan 20% yang tidak puas tadi, warna merah. Nah ini kita lihat demografinya, kalian bisa cek ya. Semua variabel menunjukkan peningkatan kepuasan, kecuali untuk variabel etik ya.
etnik Minang sepertinya masih banyak yang tidak puas. Ya, saya tidak tahu, mungkin penyebabnya efek partisan atau gimana ya. Karena dari dulu ya tidak puas terus etnik Minang. Ya. Yang lain, Sunda mengalami perubahan ya. Etnik Sunda sekarang lebih puas ketimbang sebelumnya. Yang mengatakan puas jauh lebih banyak ketimbang yang tidak puas.